Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan disapa firman Tuhan untuk malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati jemaat-Mu yang akan menerima firman dan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-35 ayat 30 sampai 35. Demikian bunyinya. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir 3 bulan kita berada dalam kegiatan di rumah, baik anak-anak belajar dan mengerjakan tugas, dan juga untuk orang tua bekerja dan juga melakukan tugas pelayanan juga di rumah. Dan kita yakin percaya ada suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini kita disapa oleh firman Tuhan oleh 2 orang tokoh, yaitu Bezalel dan Aholiab. Bezalel adalah seorang yang hebat di dalam bidang pengetahuan, keterampilan. Dia seorang arsitek, dia seorang perancang yang luar biasa, dan dia juga seorang pemimpin dalam mengatur setiap kehidupan orang-orang yang ada di bawahnya. Dan Aholiab adalah orang yang hebat. Dia seorang pengajar, dan dia juga seorang seniman yang luar biasa, seorang yang bisa mengatur suatu rancangan yang luar biasa di dalam ruangan atau suatu bangunan. Dan dia adalah seorang yang hebat yang dipakai Tuhan, dan kedua-duanya ini mau melayani Tuhan. Jadi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dengan tema kita adalah melayani dengan kerendahan hati. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, belajar dari 2 orang ini. Yang pertama, Bezalel adalah salah satu cucu dari tokoh Alkitab yang membawa masuk bangsa Israel ke Kanaan, yaitu adalah Kaleb. Dia punya seorang jiwa pemimpin, dia seorang jiwa patriot untuk berjuang, dan itulah yang dilakukan oleh Bezalel untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, Aholiab, seorang seniman, seorang yang perancang, seorang pengajar, dan dia mau juga dipakai dalam pelayanan. Mengapa mereka mau melakukan itu semua? Jawabannya adalah karena Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dan juga menunjuk Aholiab untuk bekerja bersama. Untuk apa? Untuk membangun kemah suci. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang arsitek, seorang perancang, seorang desainer, itu kalau bekerja harian itu luar biasa pendapatannya. Tetapi di sini mereka tidak mendapat upah, tapi mereka mau melayani dalam membangun kemah suci. Kenapa? Karena ada suatu kerendahan hati, dan Allah sudah menunjuk pada mereka. Jadi kita
sebagai pelayan yang sudah bersedia, bahkan sudah mau menjadi pelayan, puji Tuhan. Dan kita harus gunakan bukan karena jabatan Bapak dan Ibu dan Saudara kita melayani, tapi bagaimana fungsi. Jabatan itu hanya suatu penjemputan aja. Ya, kalau kita sebagai pendeta, sebagai sintu, sebagai majelis, ketua kategorial apapun, itu adalah jabatan yang itu adalah hanya status Bapak Ibu dan Saudara. Tapi bagaimana fungsi status itu berfungsi dengan baik. Mari kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajak untuk menjadi pelayan yang rendah hati dan melakukan fungsinya dengan baik di semua pelayanan. Biarlah firman Tuhan ini tetap hidup, dan mari kita berjalan bersama Tuhan dan layani Tuhan. Karena dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan. Orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang ahli apapun, pertama adalah harus takut akan Tuhan. Pasti dia punya kerendahan hati. Itu yang diajarkan supaya kita juga, bahwa apapun yang kita miliki, pertama adalah takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga firman ini tetap hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelayan yang punya kerendahan hati dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan, di pelayanan gereja, di masyarakat, dan dimanapun berada, bahkan di rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.